Teman-teman, satu hal yang ingin saya sampaikan, sampai keponakan saya itu stafnya PT nanya sama saya, Mbak Yuni, ini loh Mbak, ono penggayaan Mbak di restoran ini, wong iki up terus ini up terus. Saya bilang, kamu sebagai PT dan kamu tertarik dengan itu, nggak lucu. Saya kakakmu, saya tahu Hong Kong. Untuk kalian ingat-ingat Sagittarius, terima kasih sawerannya. Ingat-ingat, saya dulu itu pernah memproses seseorang, pingin masuk di perusahaan saya, itu sangat sulit sekali. Jadi kalau pekerjaan itu sudah tidak bisa lagi meng-hiring orang lokal, itu baru dikeluarkan. Jadi cerita cerita bagaimana ada job restoran, bagaimana ada job di hotel atau job di luar negeri ya. Intinya adalah di negara tersebut pekerjaan itu sudah tidak diminati lagi oleh orang lokal. Jadi pekerjaan tersebut sudah tidak bisa lagi mencari orang lokal. Dan saya waktu kerja di restoran yang paling sulit adalah mencari orang yang cuci piring. Orang yang cuci piring itu sangat sulit sekali kita dapatkan untuk ada di Hong Kong ini. Dan perusahaan saya mencoba mencari orang untuk di-hiring khusus untuk cuci piring saja. Tetapi itu nggak bisa, Mbak. Nggak bisa tembus. Karena ternyata di Hong Kong ini masih banyak orang Pakistan, orang orang India, orang Bangladesh yang memiliki KTP Hong Kong yang membutuhkan pekerjaan tersebut. Jadi nggak bisa kita mau hiring Indonesia sama Filipina waktu itu dari perusahaan saya mau hiring itu nggak bisa, syarat term and conditionnya sangat panjang. Harus ada di labor department berapa bulan, harus ada di koran-koran, dan tidak diminati oleh orang. Baru kita itu diizinkan ambil dari luar negeri. Setelah kita bisa ambil di luar negeri, itu pun seleksinya parah banget. Jadi tidak mudah kalian tuh kerja di restoran seperti yang ditawarkan oleh orang-orang itu. Enggak, Mbak, enggak gitu konsepnya. Percaya dengan apa yang saya sampaikan. Saya tuh tidak nipu-nipu karena saya tuh pernah tahu. Dan ingat, informasi yang saya berikan, kalian nggak perlu bayar. Kalian cuma nonton sama juga dengan konten-konten kreator yang lainnya. Jadi tidak mudah. Kerja di kebun stroberi, saya salah satu penyalur perkebunan tersebut. Saya salah satu staf itu. Saya yang proseskan bagaimana, seperti apa, sampai dapat kontrak kerja yang berwarna pink tersebut. Saya yang memproseskan. Jadi saya tahu bagaimana susahnya untuk mendapatkan kontrak kerja pink. Jadi nggak ujuk-ujuk semua orang promosi kontrak kerja pink. Kemana mereka sekarang? Nggak ada. Artinya adalah kontrak kerja pink yang dijanjikan ada di Hong Kong itu ada. Tetapi tidak mudah. Karena sama juga kerja di perkebunan, sebelum orang lokal menolak, jadi nggak bisa. Pekerjaan itu masih diminati, nggak bisa. Tidak mudah. Dan satu lagi, kalaupun ada job di restoran, kalaupun ada job di hotel, ataupun job di perkebunan, atau pabrik, atau sopir, itu nggak akan cari di media sosial. Ingat-ingat saya ngomong. Pekerjaan yang enak bagi kita itu nggak akan diekspos di media sosial. Karena saya selalu bilang, saya punya do, re, mi, fa. Orang pertama, jika ada job tersebut, maka saya akan menanyakan mereka. Karena kemarin di kantor saya itu didatangi oleh 3 pengusaha yang meminta orang-orang Indonesia untuk bekerja di hotel ataupun di restoran mereka. Kita bilang tidak bisa prosesnya. Tidak gampang. Dan kami tidak mau ribet. Tidak mau tipu-tipu. Paham ya? Jadi di tempat saya itu ada pengusaha atau apapun namanya, datang 3 orang, itu mereka punya job description di hotel serta di restoran. Tetapi kita tolak. Kenapa? Karena tidak mudah. Sebagai agensi yang ada di Hong Kong itu spend time-nya sangat jauh sekali, banyak sekali. Rus, Sragen, terima kasih. SRG ya, Sragen ya. Jadi tidak seperti yang kalian bayangkan. Koko kalau Koko mau, Koko tamak, Koko bisa kok menyiarkan di media sosial. Tetapi saya ingatkan Koko Thomas, jangan sampai menjual orang-orang dari Indonesia dengan cara mengambil uang mereka, tetapi kamu tidak amanah. Tolak jika kamu tidak mampu. Akhirnya orang tersebut kita tolak dan monggo pergi. Tawaran itu ada teman-teman, dikerja di salon, tapi itu tidak semudah itu. Bosnya sendiri yang telepon.
Ngerti nggak? Nggak ada job tersebut dengan mudah. Kita mau apply-nya di labor department pun tidak mudah. Sampai di sini paham ya? Kalau kalian terpengaruh terus kalian bilang, ah ada miss, datang aja. Kalau udah, baru kalian kasih tahu saya. Kalau udah tertipu, kalian baru ngomong sama saya. Karena saya sudah mengingatkan kalian, tapi kalian nggak percaya. Apa yang bisa saya katakan untuk kalian? Benar nggak sih? Jadi sekali lagi, itu ya yang ingin saya sampaikan buat teman-teman lebih berhati-hati lagi di media sosial, khususnya promosi-promosi di media sosial.